Marah-marah kayak apa, kayak lu mau dikatain apa, kayak bahasa binatang, bahasa kotor, kita tenang aja. Kecuali lu bohong, lu makan di itu mata pencarian lu. Makan enak jadi makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Sensday. Di video kali ini gua mau ngebahas tentang dunia marketing nih. Gua sekarang lagi sama Bang Doli. Dia ini teman kerja gua di salah satu perusahaan otomotif Di Jakarta. ya Bang ya? Iya, di Jakarta. Nah, apa kabar nih Bang Doli? Alhamdulillah, baik. Nama panjangnya Bang Doli Ahmad nih. Ahmad Fadoli, jadi ganti-ganti nomor gua. Iya benar. Maaf ya Bang. Ahmad Fadoli. Nah, kita mau ngobrolin apa nih Bang? Seputar Dunia marketing. Seputar dunia marketing. Tips dan triksnya, gimana caranya kita supaya jualan lebih mudah dan lebih gampang ya Bang? Betul. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih dalam nih Bang, boleh dong Bang sedikit ceritanya Bang, atau sedikit pandangannya menurut Bang Doli nih tentang dunia otomotif zaman sekarang nih Bang, atau tentang dunia marketing zaman sekarang nih Bang. Di dunia otomotif, dari dulu sama sekarang itu sama aja sebenarnya. Semakin lu banyak ngejual, semakin lu dapet duit yang banyak. Jual. Iya, lu dapet cuan banyak. Semakin lu banyak jual, semakin lu banyak duit. Jadi lu harus jualan banyak, biar duit lu banyak. Kan gitu kan? Bener. Tuh. Gitu Bang. Nah, sekarang kita masuk ke sejarahnya Bang Doli nih Bang, biografinya Bang. Udah berapa lama sih nih Bang Doli jadi marketing nih Bang? Atau Bang Doli ini berseluncur nih Bang di dunia marketing nih Bang? Dari tahun 2005. Wah, udah lama banget ya Bang ya? 2005 jadi marketing elektronik, dari elektronik ke fashion, dari fashion baru ke otomotif sampai sekarang. Oh iya, FYI nih ya buat teman-teman, Bang Doli ini pas dulu kita kerja bareng ya Bang, di satu perusahaan bareng. Bang Doli ini dulu sering banget marah-marahin gue, namanya gue anak baru dulu di OC terus. Bukan marahin sih sebenarnya. Tapi lebih itu benar-benar ngebangun diri kita sih Bang. Lebih ngasih solusi. Bener. Nah Bang, dari bidang otomotif, garment sama apa satu lagi Bang tadi? Elektronik. Bang. Sebenarnya mana sih Bang yang lebih gampang dan mana yang lebih susah Bang? Sama aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan lu nggak yakin sama yang lu jual, lu nggak bakal bisa ngejual. Dan kalau misalkan lu nggak hafal product knowledge, lu nggak akan bisa ngejual juga gitu. Dan kalau bisa semangatnya itu ditingkatin. Jangan pas udah jualan banyak gitu kan, semangat itu turun gitu loh. Ya sampai kayak gitu. Terlena Bang ya. Terlena. Lagi banyak duit, akhirnya belanja terus gitu. Nongkrong terus, belanja terus gitu kan. Ya gue dijualin ngerokok lagi kan. Iya. Ada customer, tolong dong Mas ini ada nggak nih pro? Antar aja dulu balasnya, gue ngerokok dulu. Iya, betul. Aduh, jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Apa nih? Pelajaran banget yang penting nih, ilmunya nih. Oh iya Bang, gimana sih nih Bang caranya Bang? Kita tuh supaya lebih gampang nih Bang jualannya nih Bang. Kalau lu mau jualan gampang itu lu harus hafal produk knowledge, satu. Yang kedua, lu harus yakin apa yang lu jelasin ke customer. Jadi kalau misalkan lu jelasin ke customer lu nggak yakin, customer juga nggak akan percaya sama lu. Lu harus yakin jelasinnya. Ketiga, mindset lu harus bagus. Jadi lu jangan bilang, waduh jualan susah nih. Lagi corona nih, jualan susah nih. Ya jangan gitu maksudnya kan. Lu harus, gampang lah, masih ada yang beli lah di luar sana lah gitu. Masih laku lah produk gua lah. Gitu. Benar. Lu mikirnya jangan negatif, lu mikirnya positif aja. Dan yang penting itu lu harus jujur. Lu jangan pernah ngebohongin sama customer. Benar itu. Jujur. Dan satu lagi nih Bang. Sebenarnya Bang, namanya kita conversation nih Bang, percakapan sama nih Bang. Eye contact itu penting nggak sih Bang? Penting banget. Eye contact itu penting banget. Karena kalau lu ngobrol nggak ada eye contact, customer lu nggak bakal percaya sama lu. Nggak akan percaya dia sama lu. Benar. Karena kejujuran itu bisa dilihat dari eye contact-nya seseorang. Nah, jadi eye contact itu sebenarnya penting banget ya Bang. Penting banget. Habis itu knowledge. Sama jangan lupa berdoa Bang, yang paling Berdoa penting. Tapi jangan ke dukun. Berdoa tuh penting banget. Jadi kalau misalkan lu kerja tanpa doa itu, Allah juga ngasih rezeki lu nggak sebanyak yang dikasih sama Allah ke lu. Terus dari tadi kita udah ngomongin yang enak-enaknya aja nih Bang. Iya. Nah, sekarang kita coba ngomongin ke kesulitannya nih Bang. Jadi marketing itu gimana aja sih Bang sebenarnya? Kalau sekarang itu marketing itu minim kepercayaan dari customer. Jadi customer itu karena banyak marketing yang bohong nih, makanya gue bilang sama lo jadi marketing itu jangan bohong.
Karena lu jujur aja, customer belum tentu percaya sama lu. Itu lu jujur, apalagi lu bohong gitu maksud gua. Jadi sekarang itu lagi minim kepercayaan. Customer itu lagi minim kepercayaan kepada marketingnya. Lu mau ngomong apa juga kalau customer nggak percaya sama lu, itu bisa-bisanya lo aja biar bisa ngejual. Pasti kayak gitu. Nah, tapi boleh dong bang sedikit bang. Contohnya tuh kayak gimana nih bang? Contoh gini lah. Misalkan lu jual produk, terus lu bagus-bagusin produk lu doang nih. Bagus-bagusinnya nggak pakai logika. Lu bisa jualan lu aja gitu kan. Contoh kalau bagus-bagusin pakai logika nih, misalkan gue jual mobil, misalkan salah satu unit yang bannya pakai Renvet tire lah kasarnya. Aduh, itu apa tuh bang Renvet tire? Renvet tire itu ban yang lapisannya tuh baja. Jadi kalau misalkan bannya itu kena paku, itu mobil masih bisa jalan. Ya lu jelasinnya logika nih, Pak, Bapak beli mobil saya, bannya udah Renvet tire Pak. Kalau misalkan kena paku, Bapak masih bisa jalan itu 100 kilo Pak. Jadi logikanya, Bapak masih bisa tuh cari tempat ban tuh, atau Bapak masih bisa pulang dulu, atau Bapak masih bisa ke bengkel dulu buat ganti bannya. Masih bisa lah Bapak nih ngerokok dulu sebatang nih sambil ngopi. Nah, sekarang ke suka dukanya nih bang. Suka dukanya. Nih, bang. Boleh dong bang diceritain bang sedikit bang. Suka dukanya itu komplain sih sebenarnya. Komplain ya bang. Komplain customer. Itu lebih ke duka sih bang ya. Iya. Kalau dukanya itu komplain customer. Kita yang enaknya dulu nih bahas. Iya benar bang. Karena yang enaknya sedikit doang. Iya. Komplain customer itu banyak yang kata-kata kotor ke kita, terus bahasa binatang ke kita, terus sampai ada customer yang mau menjarain kita. Cuman kita kalau misalnya customer lagi marah-marah, kita jangan marah-marah juga ke customer. Jadi itu kalau misalkan customernya lagi keras, kitanya juga nggak boleh keras. Kita harus rendah gitu, mustahil. Bukan rendah sih, kita harus pelan. Jadi biarin aja customer itu marah-marah, kita tampung dulu nih, kita nggak usah dilawan nih. Wah, mau ngatain lu bahasa binatang kayak bahasa kotor kayak, kita gini, bang. kita diem aja. Oh gitu ya Pak, kita diem aja. Setelah dia selesai marah-marahnya, baru kita jelasin posisi kita. Pak, sebenarnya kesalahannya itu bukan di kita, Pak. Sumber kesalahannya tuh ada di sini gitu kan. Dan disitulah customer lu bisa memposisikan dirinya ke lu. Oh iya, kalau misalkan gue jadi lu juga gue nggak pantas marah-marah sama lu. Akhirnya dia akan ikut adem juga. Jadi kalau misalkan dia lagi marah-marah, lunya jangan ikut marah-marah, tapi lu berusaha untuk ngademin dengan nampung marah-marahnya dia gitu loh. Gitu sih sebenarnya. Itu sebenarnya tips buat gimana cara kita nge-handle komplain customer ya. Komplain customer. Soalnya itu biasanya yang jadi panjang itu ya itu karena Betul. gimana caranya dia tuh ngeduingnya tuh mungkin karena dianya masih muda atau masih gimana, di saat customernya ngegas dianya ikut ngegas ya susah, jadi nggak ketemu titiknya. Betul. Nah, itu sih biasanya. Jadi kita benar-benar tipsnya itu gimana tadi bang? Kalau misalkan customernya lagi marah-marah nih lagi tinggi, kitanya jangan marah-marah lagi. Kitanya harus tenang. Kita dengerin aja dia marah-marah kayak apa, kayak lu mau dikatain apa, kayak bahasa binatang, bahasa kotor. Kita tenang aja. Setelah dia selesai marah-marahnya, baru lu jelasin posisi salahnya tuh ada di mana. Gitu. Kalau misalkan lu jujur sama customer, dia juga bakal paham kok posisi lu. Kecuali lu bohong. Lu makan dia tuh mata pencarian lu. Makan, jadi makan. Nah, coba, itu udah dukanya udah selesai bang ya? Betul. Itu aja bang sih. Betul. Kalau sukanya gimana nih bang? Kalau sukanya itu, ya tadi balik lagi, lo harus jualannya banyak. Kalau lu jualan banyak, ya lu insentifnya juga banyak. Cuan lu juga banyak. Semakin banyak jual, cuan lu semakin banyak. Nah bang, dari tadi kita udah ngomongin kesulitan-kesulitannya, Yeah. udah ngomongin dukanya, Yeah. udah ngomongin kemana-kemana ada bang? Ya, Nah sekarang kita ke inti dari pembicaraan kita nih bang. Boleh dong bang sedikit diceritain nih bang, gimana sih bang triknya kita jualan banyak nih bang, atau kita bisa jualan lah minimal bang, dan tanpa komplain customer nih bang. kalau tanpa komplain customer sih, setiap marketing itu pasti adalah komplain customer gitu, ada komplain customer. Tapi untuk tip and tips, di sini ada beberapa.
Satu, lu kalau jadi marketing itu harus hafal product knowledge. Satu. Yang kedua, lu harus pede sama apa yang lu jual. Dua. Yang ketiga, lu harus menjelaskan product knowledge ke customer lu dengan keyakinan yang penuh. Tiga. Yang keempat, lu harus positive thinking. Mindset lu dirubah. Kalau misalkan lagi pandemi ini, lu mikirnya, wah mana ada yang mau beli, orang pada susah semua, ya nggak ada yang beli sama lu. Jadi lu mikirnya, pasti ada yang belilah. Sekarang juga pasti ada yang butuh mobil atau apa yang lu jual gitu kan, pasti ada yang beli, pasti ada yang cari. Lu akan dapat customer. Tapi kalau misalkan lu mikirnya mana ada yang beli, ya lu nggak akan dapat customer. Yang kelima, lu harus jadi sales yang jujur atau marketing yang jujur. Lu nggak usah bohong, lu nggak usah banyak drama. Karena endingnya nggak enak. Kalau terlalu banyak drama. Kalau terlalu banyak drama dan kalau misalkan lu bohongin customer lu jualan nggak jujur, lu cuma pengen dapat selling aja. Jadi harus jadi sales atau marketing yang jujur. Itu sih menurut gua sih. Itu Bang ya. Itu sih poin penting Tapi nggak kita sih? tertarik nih Bang dengan kata omongan Bang Doli yang bilang harus penuh dengan keyakinan Bang. Iya. Nggak semua orang Bang punya keyakinan penuh di saat dia ngejelasin sama customer. Dalam arti nih, nggak semua orang yang public speakingnya itu oke Bang, dalam arti good public speaking lah Bang. Misalnya dia nih, contohnya nih Bang, dia orangnya pendiam misalnya, nggak biasa ketemu sama orang atau nggak biasa dia sama customer nih, dia conversation nih sama customer. Nah, di situ gimana nih Bang? Ada triks lebih nggak nih Bang? Triksnya itu lu harus latihan, lu bicara di kaca. Lu bicara di kaca. Jadi lu bicara nih sama kaca nih kan. Lu nawarin produk yang lu jual, terus customernya lu jawab sendiri, lu tanya sendiri. Lu nanya, lu jawab, lu tanya, lu jawab. Lu belajar ngomong sama kaca. Yang kedua, setiap lu follow up customer, lu rekam follow up lu. Misalkan gini, gue follow up customer nih, ya anjir gue cupu banget, gue pakai bahasa kayak gini kan nggak enak gitu. Bisa lu rubah lagi, bisa lu rubah. Pokoknya lu kalau setiap lu follow up customer, lu record, lu rekam. Jadi lu tahu nih bahasa lu itu yang salah itu di mana, yang kurang bagus itu di mana. Itu sih sebenarnya sih. Buat nimbulin PD lu, jualan sih itu sih sebenarnya. Dan orang kalau ngejelasin ke customer dia nggak yakin, itu cuma satu, karena dia nggak hafal product knowledge. Udah itu aja. Dia tuh nggak hafal product knowledge. Kalau dia hafal product knowledge, dia pasti jelasinnya gampang. Ditanya sama customer apa, dia jelasinnya gampang. Gimana sih cara buka cupnya ini? Gimana ya? Ada E-nya gitu kan. Bentar ya. Bener sih, Bang. Jangan pakai E lah pokoknya. Nah, berarti intinya itu kalau misalnya gimana cara kita nge-grow up supaya bisa lebih enak lagi nih. Iya. Saat kita ngomong sama customer tuh ini Bang berarti ya. Yang penting kita benar-benar harus paham sama produk Paham product knowledge, satu. Yang kedua, kita harus yakin sama produk yang kita jual. Pede sama produk yang kita jual. Yang ketiga, kita harus yakin ngejelasin ke customer. Itu aja sih yang tadi kita jelasin. Nah, terima kasih nih ya buat Bang Doli yang udah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Berbagi ilmu nih Bang di channel kita nih Bang. Enggak lah, kita sharing-sharing di sini bukan berbagi ilmu. Kita sharing-sharing di sini. Gue juga bukannya orang yang jago jualan sih maksudnya. Kita sama-sama belajar ya Bang. Sama-sama belajar. Nah, buat teman-teman kalau misalnya teman-teman ada komentar atau ada pertanyaan nih buat seputar masalah marketing atau pertanyaan langsung ke Bang Dolinya atau buat pertanyaan buat channel kita nih, kalian tulis aja langsung di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel gue supaya gue bisa lebih berkembang lagi dan gue bisa lebih kreatif lagi. Jangan lupa subscribe and like, comment. Aduh, resep. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.